Pemerintah secara resmi melarang mudik Lebaran 2021. Larangan mudik ini berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Keputusan larangan mudik ini diambil dengan pertimbangan masih tingginya kasus COVID-19 secara nasional. Apalagi belajar dari momentum libur panjang yang menjadi kelas terbesar peningkatan kasus. Di antaranya kenaikan kasus Idul Fitri 2020, 93%. Kenaikan libur HUT RI 2020, 119%. Kenaikan kasus Oktober 2020, 95%. Dan kenaikan libur Natal dan Tahun Baru 2020, 78%. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pengetatan mudik, diantaranya di wilayah darat. 300 lokasi akan disekap dan kendaraan putar balik bagi pelanggar. Wilayah laut hanya boleh dilakukan pengecualian mobilitas khusus dan pengurangan suplai tiket penumpang kereta api. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperingatkan sanksi tegas bagi yang melanggar aturan mudik. Kami menyarankan agar Bapak Ibu tidak meneruskan rencana untuk mudik dan tinggal di rumah. Kita juga melihat bahwa adanya penggunaan kendaraan pribadi, bahkan mobil bis plat hitam, truk plat hitam, kita akan melakukan tindakan tegas apabila itu dilakukan. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, tujuan mudik paling banyak adalah Jawa Tengah mencapai 37% atau sekitar 12 juta orang. Kemudian Jawa Barat 23% atau 6 juta orang dan sisanya Jawa Timur. Kakor Lantas Polri Irjen Istiono dalam penutupan rapat koordinasi lintas sektoral bidang operasional 2021 menyatakan pengamanan Idul Fitri tahun ini bahkan akan dimulai sebelum larangan mudik berlaku agar tidak banyak warga mencuri waktu untuk mudik. Karena kita harus mengelola tentang masalah kesehatan, ekonomi, dan masalah-masalah budaya. Kegiatan rutin yang ditingkatkan pada tanggal 26 April sampai dengan 5 Mei 2021 untuk antisipasi masyarakat mudik mendahului. Buat chip yang tepat dan lakukan langkah-langkah terintegrasi dengan instansi terkait. Meski begitu, ada pengecualian bagi kendaraan yang boleh melakukan perjalanan, di antaranya kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan dinas operasional berplat dinas TNI dan Polri, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulan dan mobil jenazah, mobil barang dan tidak membawa penumpang, kendaraan untuk kesehatan darurat, ibu hamil dan keluarga intinya, serta kendaraan pekerja migran Indonesia, WNI atau pelajar dan mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah. Sementara pengecualian masyarakat yang boleh melakukan perjalanan, diantaranya perjalanan dinas untuk ASN atau pegawai BUMN, pegawai BUMD, Polri, TNI, pegawai swasta dilengkapi surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya. Kunjungan keluarga yang sakit, anggota keluarga yang meninggal dunia, ibu hamil dengan 1 orang pendamping, kepentingan melahirkan maksimal 2 orang pendamping, dan pelayanan kesehatan yang darurat. Kini regulasi sudah jelas diatur, tinggal pelaksanaan di lapangan termasuk perlunya peningkatan pengawasan dan sanksi tegas bagi yang melanggar, terutama bagi yang memanfaatkan syarat pengecualian mudik sehingga menjadi celah terjadinya pelanggaran. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, resmi sudah pemerintah menyatakan melarang mudik. Kita sudah dengar beberapa waktu yang lalu. Semua regulasi sebenarnya juga sudah jelas diatur dan tinggal pelaksanaannya di lapangan. Namun yang paling penting adalah bagaimana kemudian pemerintah mempertegas larangan mudik ini dengan sanksi yang juga tegas, termasuk bagaimana pengawasannya dilakukan. Berkaca dari pengalaman tahun lalu, masih banyak ternyata masyarakat kita yang nekat melakukan budaya mudik ini. Ada berbagai modus yang kemudian dilakukan agar bisa lolos dari operasi penyekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah juga TNI dan Polri. Nah, sepertinya nanti pelaksanaan operasi mudik ini akan seperti apa? Pagi ini kita akan mencoba membahasnya. Ada sejumlah narasumber yang akan hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, tenaga ahli utama dari kantor staf Kepresidenan atau KSP, Doni Gahral Adian, dan juga ada pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Selamat pagi semuanya, Ibu Khofifah, Mas Agus, Mas Doni, salam sehat. Ya,
Kita akan ngobrol saja, sekaligus membantu sosialisasi, karena larangan mudik kan sudah pasti begitu. Mas Doni, tapi kita sempat, pemerintah memang agak ragu-ragu ya, larang mudik atau separuh boleh atau enggak, atau gimana sebetulnya kemarin? Karena kemudian kita juga dengar Kementerian Perhubungan sudah presentasi seolah-olah mudik itu akan terjadi dengan segala situasinya. Tidak seperti tahun lalu begitu, walaupun sekarang sudah dilarang. Mas Doni? Tampaknya terputus. Ibu Khofifah mendengar kami ya, Bu? Iya, siap Mas Bayu. Ya, sambil menunggu Mas Doni dan juga Mas Agus. Mas Agus bisa mendengar? Tampaknya juga belum. Sambil menunggu ya Bu Khofifah, nanti saya akan diberitahu kalau Mas Doni dan juga Mas Agus sudah bisa tersambung. Bu Khofifah sendiri lebih pilih mana sebenarnya, Bu? Artinya Jawa Timur lebih senang kalau mudik tetap ada atau dilarang dan kali ini diminta akan lebih tegas sanksinya, Bu Khofifah? Ya, pertama kita sudah punya pengalaman tahun lalu. Waktu itu kita punya 5.000 lebih, 5.053 karantina berbasis desa. Kita punya tempat penyekatan di 8 pintu utama dan kita punya tempat penyekatan di 85 titik lainnya. Artinya berangkat dari pengalaman yang lalu, rasanya tim di lapangan relatif sudah punya referensi. Nah, persoalannya adalah bahwa banyak di antara mereka yang waktu itu melakukan mudik itu di awal-awal Ramadan. Jadi ini kan ada pembatasan dari mulai tanggal 6 sampai 17 Mei. Betul. Kalau mereka kemudian pulangnya di awal, kan bukan kategori mudik gitu. Jadi waktu itu saya berkoordinasi dengan titik-titik yang perantaunya paling banyak. Di Jawa Timur ini yang perantaunya paling banyak Lamongan, kemudian Trenggalek. Jadi kita melakukan koordinasi itu dan memang mereka sudah sampai di kampung halaman sebelum masa yang kategori mudik itu diberlakukan. Jadi hal-hal seperti ini memang harus terus dikomunikasikan. Jadi bukan soal mudiknya menurut saya. Harus dibangun kesepahaman bersama bahwa setiap selesai libur panjang itu selalu ada peningkatan kasus penyebaran COVID-19. Meskipun itu hanya 3 hari. Gitu. Setiap, ini data-data yang kami punya, kenaikan paling tinggi itu adalah pada Juni-Juli tahun lalu. Itu setelah mudik lebaran. Karena bukan soal mudiknya saja, silaturahim dari rumah ke rumahnya. Itu juga terjadi, silaturahim secara virtual itu dianggap kurang afdol. Ini yang harus terus kita komunikasikan, maka memang saya menyampaikan harus legowo, harus patuh sedikit lagi. Ini sudah sangat melandai. Kalau tidak diikuti saling kesepahaman begitu, nanti kemudian kita masuk pada kerangka mudiknya, bukan kerangka penyelamatan masyarakat. Itu satu. Jadi kerangka penyelamatan baik yang mudik maupun keluarga yang ada di kampung halaman ini menjadi penting karena data Juni-Juli lalu, puncaknya Jawa Timur itu Juni-Juli. Nah, kemudian melandai-melandai, ada liburan lagi Oktober, naik lagi. Melandai-melandai, ada liburan lagi Nataru. Pertengahan Januari naik lagi. Lalu kemarin ada lagi liburan 3 hari. Itu biasanya setelah 14 hari kita bisa melihat kenaikan meskipun setelah PPKM Mikro tidak signifikan, tetapi tetap ada kenaikan. Sehingga data-data ini menyimpulkan mohon semuanya bisa patuh terhadap satu anjuran pemerintah untuk tidak mudik di tahun ini. Karena itu sebetulnya untuk menjaga keselamatan kita semua. Lalu yang kedua, tahun lalu saya kan sempat mengundang mereka yang sudah mudik di awal. Karena memang di tempat di mana mereka merantau, itu mereka sudah tidak bisa mendapatkan income. Betul. Saya rasa posisinya berbeda dengan sekarang. Relatif mereka yang buka warteg, mereka tetap bisa bekerja. Yang di PKL, mereka tetap bisa bekerja. Relatif lah sekarang sudah mulai ada sumber kehidupan yang bisa memberikan garansi mereka ketika mereka di perantauan. Jadi kalau dulu
saya kontrak rumah, saya tidak punya income, lalu saya hidup di sini, apa yang saya pakai? Jadi ada suasana yang menurut saya berbeda dengan tahun lalu. Mudah-mudahan ini bisa berseiring dengan tingkat kesepahaman masyarakat untuk menjaga dan menyelamatkan mereka dan keluarga mereka. Oke, ya. Iya. Baik, Mas Doni sudah bergabung ya? Ya, Mbak Yul. Oh ya, tadi agak sedikit ada komunikasi atau suaranya yang belum tersambung dengan baik. Nah, Mas Doni, pemerintah pusat, ya, kita udah dengar nih gambaran dari Bu Hovifah yang langsung di lapangan tahun lalu. Tetap, walaupun situasinya berbeda, kata Bu Hovifah, kali ini kan ekonomi sudah mulai bergerak ya Bu, jadi ngapain pulang cepat-cepat begitu kan? Atau kemudian juga pertimbangkan lagi bagaimana keluarga di kampung. Ya. Nah, Mas Doni, tetap saja kemudian masyarakat melihat bahwa 6-17 Mei nanti akan sangat ketat. Nah, ada suasana yang kurang ketat sebelum tanggal 6 Mei, kan kira-kira begitu nih masyarakat melihat. Bagaimana mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut dari pemerintah pusat, koordinasinya? Mas Don? Ya, memang pembahasan mudik itu tanggal 6 sampai 17 Mei begitu ya. Ya. Namun pemerintah menghimbau ya masyarakat untuk bersabarlah, karena seperti tadi dikatakan Bu Gubernur, ini kita sudah sangat melandai. Kita tidak ingin ada lonjakan baru, ya kan? Kita ingin bahwa COVID-19 ini bisa segera teratasi, ekonomi segera pulih dan kita recover secara bersama-sama begitu. Jadi tolong bersabar ya, ini kita tinggal sedikit lagi. Program vaksinasi juga sudah berjalan dengan baik, seluruh program-program penanganan COVID-19 dari sisi ekonomi juga sudah berjalan dengan baik. Bersabar sedikit lagi ya, kita tidak mudik tahun ini, tapi insya Allah tahun depan kita bisa recover. Daripada kemudian kita mudik ya, tapi kemudian ada lonjakan dan ini nggak selesai-selesai begitu. Jadi kita ingin ada akselerasi penyelesaian secara sesingkat-singkatnya dan efektif begitu, Mas Bayu. Ya, oke, dimengerti. Sekali lagi saya menggarisbawahi bahwa kita sedang melandai. Jangan bikin ini naik lagi atau menjadi gelombang kedua, kira-kira kan begitu. Mas Agus juga sudah terkambung ya komunikasi kami ya. Halo Mas Agus Pambagio. Tampaknya belum tersambung. Kami masih mencoba terus lagi untuk menghubungi Mas Agus Pambagio karena tadi sebenarnya sudah tersambung secara video dan audio. Bu Gubernur, apa yang diantisipasi oleh pemerintah provinsi bekerja sama? Saya tahu betul Ibu kemudian turun ke kabupaten dan kota begitu, agar kali ini nih upaya untuk mencegah kenaikan setelah mudik. Kita berharap malah sedemikian rupa, Pak, betul-betul orang yang dalam keadaan darurat saja yang kemudian mudik. Ini bisa terjadi maksimal, Bu Hovifah. Ya, Babinsa, Babin Kamtipmas itu menjadi penting. Lurah, Kades menjadi penting. Jadi kalau mereka memberikan endorsement kepada warganya untuk mengajak saudaranya yang merantau sementara jangan mudik dulu, menurut saya itu tetap efektif. Kemudian beberapa hal yang harus dilakukan revitalisasi ya terpaksa kita karantina kembali gitu. Ada yang mungkin sempat terunggah apa yang dilakukan oleh Kota Madiun. Kota Madiun menyiapkan karantina dari dulu tempat penjara zaman Belanda. Itu sebetulnya bukan sesuatu yang bikin serem-serem, tetapi bahwa menurut saya itu adalah warning, tolonglah, kali ini jangan mudik dulu lah. Saya sangat paham karena Kota Madiun itu hatinya Mataraman. Jadi Kota Madiunnya ketat, tapi kalau kemudian mobilitas di sekitar Mataraman yang seringkali mereka misalnya berakhir minggu di Kota Madiun, ya pasti yang terdampak juga Kota Madiun. Hal-hal seperti ini mudah-mudahan mendapatkan kesepahaman dari seluruh elemen masyarakat supaya menunda dulu mudik pada Lebaran tahun ini. Ya, Bu Hovifah, bagaimana caranya sekarang? Ini kan pembatasannya juga bukan antar provinsi ya Bu, tetapi juga misalnya di wilayah Jawa Timur dari Surabaya akan diperketat. Kalau menuju Malang saja yang mudah begitu lewat tol dengan kendaraan ini akan diperketat lagi. Ceritain Bu, bagaimana ini akan nanti pengetatan ini akan betul-betul berlaku sedemikian rupa di masa-masa terutama 6-17 Mei
atau di masa bulan Ramadan lah menjelang Lebaran? Begini Mas Bayu, sebetulnya sejak PPKM Mikro kalau kita masuk ke kota Surabaya itu jam 9 malam sudah disekat-sekat sampai sekarang. Oh, sampai jadi sekarang ya Bu? Jadi PPKM Mikro Oke. pertama sampai kelima sama. Saya pun misalnya yang harus segera haji, kalau di atas jam 10 malam saya harus melipir-melipir gitu. Karena akses tengah kota juga disekat. Artinya proses penyekatan ini kan bukan sekedar exercise, ini sudah berjalan. Sehingga nanti apa yang dulu kita jadikan salah satu referensi penyekatan di berbagai titik, pintu utama 8, kemudian 85, itu pintu-pintu utama lainnya, pasti itu akan kita lakukan proses penyekatan yang kira-kira lebih memberikan langkah-langkah preventif bagi semua yang akan melewati jalur-jalur utama. Ya. Sehingga memang hanya dibuka di jam tertentu untuk kepentingan tertentu. Oke. Ya. Ya, saya pindah sedikit sebentar ke Mas Doni. Mas Doni, banyak yang kemudian melihat pengecualian yang disampaikan oleh pemerintah. Masih berkaca pada tahun lalu juga. Ada perjalanan dinas boleh, kunjungan keluarga karena sakit. Ini secara makronya. Kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal, ibu hamil, boleh didampingi 1 orang anggota keluarga. Nah, semacam ini nanti kan berkaca pada tahun lalu jadi excuse gitu, digunakan sedemikian rupa. Juga perjalanan dinas begitu, tanda tangan basah, tanda tangan soft copy, dan lain-lain. Bagaimana ini kemudian tidak dimanfaatkan untuk kemudian mudik? Bagaimana singkatnya sanksinya akan lebih tegas? Setegas apa itu, Mas Don? Iya, jadi petugas di lapangan saya kira sudah akan dilengkapi juklak juknis ya untuk menindaklanjuti surat edaran Kasatgas nomor 13 itu tentang pengecualian. Ya, tentu saja pengecualian itu betul-betul akan diperiksa ya, betul tidak memang yang bersangkutan itu berjalan dinas, betul tidak mengunjungi keluarga yang sakit atau meninggal sesuai dengan surat edaran diperbolehkan dengan pendamping 1 orang. Nah, hal-hal semacam itu saya kira akan menjadi perhatian ya. Nah, sanksi itu saya akan dirumuskan, apakah administratif atau apa. Nanti kita akan. Tapi yang paling penting adalah bila mana yang bersangkutan ternyata tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam ini, pasti akan diminta untuk putar balik begitu. Tidak bisa melanjutkan perjalanan, itu yang paling pasti ya. Sanksi nanti juga akan dirumuskan, terutama bagi ASN, BUMN ya, karena ini terkait dengan negara, pasti akan ada sanksi ya terkait dengan dari instansi masing-masing begitu. Jadi ini saya kira satu upaya untuk memastikan implementasi di lapangan itu tidak kecolongan ya, bahwa kita betul-betul akan membatasi mudik ya supaya kita tidak mengalami lonjakan kasus positif usai hari raya nanti.